Halo Bapak Ibu semuanya, ketemu saya lagi dengan Dr. Roni Tambah di channel Anak Sehat dan Berkualitas. Karena banyak sekali orang yang DM Instagram saya maupun pasien-pasien saya yang WA saya, "Dok, bolehkah saya diimunisasi COVID? Sedangkan saya saat ini sedang menyusui." Nah, ini merupakan hal yang kewajaran bagi ibu-ibu yang sedang menyusui. Apakah nanti berpengaruh pada kesehatannya, kesehatan si bayinya maupun produksi ASINya? Jadi kali ini saya akan membawa satu materi yang judulnya adalah bolehkah ibu menyusui di vaksin COVID? Namun seperti biasa, sebelum memulai postingan atau materi kita kali ini, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah rajin menyimak materi-materi kami di channel Anak Sehat dan Berkualitas. Dan bagi Bapak Ibu yang mungkin saja baru pertama kali menyimak materi-materi kami, jangan lupa klik subscribe-nya, like, dan boleh di-share, dibagikan kepada teman-teman yang lain agar semua orang bisa mendapatkan materi dan manfaat yang sama. Yuk kita mulai pembahasannya. Jadi, pengendalian dan pencegahan infeksi banyak sekali caranya. Di antara yang kita kenal ada istilah 5M. Ada yang mengatakan 6M, 7M, dan sebagainya, silahkan. Yang pasti adalah protokol kesehatan di mana menggunakan masker, mencuci tangan, dan juga menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan sebagainya. Itu merupakan salah satu cara untuk mencegah kita terpapar infeksi COVID ini. Yang kedua adalah meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Misalnya nih, istirahat yang cukup, berolahraga yang cukup, makan yang bergizi. Nah, ini merupakan salah satu juga cara kita untuk mencegah COVID-19 ini. Dan yang ketiga adalah vaksinasi. Vaksinasi ini adalah ikhtiar bersama daripada kita. Jadi para peneliti sudah berusaha untuk menemukan vaksin yang benar-benar ampuh untuk mencegah kita terpapar COVID-19 ini. Sekarang pertanyaannya adalah, usia yang kita kenalkan di atas usia 18 tahun sampai dengan itu usia 60 tahun. Nah, sekarang kalau misalnya ada ibu-ibu yang sedang menyusui bayinya, apakah boleh menerima vaksin COVID-19 ini? Ini merupakan topik bahasan kita kali ini. Tentu wajar hal ini akan dipertanyakan banyak orang, karena ibu-ibu yang menyusui akan khawatir apakah nanti dengan disuntik vaksin COVID-19 ini akan berdampak pada kesehatan mereka, apakah berdampak pada kesehatan bayi yang disusui, dan juga apakah berdampak pada produksi ASI ibunya. Jadi kekhawatiran ini membuat mereka ragu. Ketika seseorang ragu, maka membuat dia enggan untuk divaksin. Padahal vaksin ini sangat diperlukan secara bersama-sama oleh kita semua agar tercipta herd immunity, kekebalan komunitas. Kalau semakin banyak orang yang divaksin, tentu akan tercapai herd immunity ini, akan tercapai kekebalan komunitas ini, sehingga kita bisa terbentengi dari serangan virus COVID-19 ini. Fakta pada banyak penelitian tentang vaksin itu jarang sekali melibatkan ibu-ibu hamil dan juga ibu menyusui. Secara ethical clearance-nya dan juga prosedurnya biasanya jarang sekali mereka diikutsertakan pada penelitian tentang vaksin. Karena fakta ini, maka tentu sangat minim, bahkan tidak ada data tentang keamanan vaksin pada ibu menyusui, tentang efek samping pada bayi-bayi yang disusui, dan juga efek apakah ada pengaruhnya terhadap produksi ASI. Jadi inilah awalnya yang menyebabkan rekomendasi yang terdahulu itu ibu-ibu yang menyusui
itu tidak diberikan vaksin COVID-19 ini karena memang penelitiannya tidak melibatkan ibu hamil dan juga tidak melibatkan ibu menyusui. Ini yang harus kita pahami. Tetapi kita harus pahami sebenarnya bagaimana cara kerja dari vaksin COVID-19 ini. Ada banyak sekali vaksin yang sudah di-approve oleh lembaga kesehatan. Kalau Indonesia itu adalah lembaga Badan POM yang sudah masuk dan sudah kita gunakan. Kalau di luar negeri ada vaksin Pfizer, ada vaksin Moderna, ada Johnson & Johnson, ada Sinopharm, ada Sinovac, ada AstraZeneca, dan masih banyak lagi yang akan dikembangkan. Seperti di Indonesia ada vaksin merah putih, ada vaksin Nusantara. Tapi setidaknya 2 vaksin yang sudah diberikan di negara kita yang sudah disuntikan adalah vaksin Sinovac dan juga vaksin AstraZeneca. Jadi bagaimana sih isi dan cara kerja kedua vaksin ini? Ini yang kita akan bahas. Vaksin Sinovac merupakan vaksin yang berisi virus yang inaktif. Artinya ya sudah tidak hidup lagi, tapi yang diambil adalah komponen-komponennya. Kalau misalnya dia sudah tidak hidup, tentu vaksin ini tidak bisa bereplikasi, tidak akan menyebabkan seseorang itu terkena infeksi COVID-19 karena divaksin. Karena dia adalah virus yang mati atau virus yang inactivated. Namun partikel-partikel yang inactivated ini nanti diharapkan akan merangsang tubuh kita atau tubuh seorang yang sudah divaksin itu akan memproduksi antibodi, khususnya adalah sel memori. Ini adalah isi dan cara kerja vaksin Sinovac. Jadi kesimpulannya sebenarnya vaksin Sinovac ini aman dan tidak akan menyebabkan seseorang kena infeksi. Bagaimana dengan vaksin AstraZeneca? Vaksin AstraZeneca ini merupakan adenovirus yang tidak berbahaya bagi tubuh kita. Bagaimana cara atau mekanismenya? Jadi sebenarnya vaksin AstraZeneca ini adalah protein spike-nya ya, itu diambil dari virus corona. Jadi proteinnya yang diambil. Materi genetik berupa protein ini akan disisipkan ke dalam materi genetik dari virus yang ada di simpanse, yaitu adenovirus. Nah, nanti virus-virus ini yang sudah ada materi genetiknya ini akan disuntikkan ke dalam tubuh kita. Ingat, adenovirus tadi tidak berbahaya bagi tubuh kita. Setelah disuntikkan ke dalam tubuh kita, maka diharapkan tubuh kita akan membentuk yang namanya antibodi, khususnya pada bagian protein spike tadi. Jadi ini merupakan isi dan cara kerja vaksin AstraZeneca. Jadi sebenarnya vaksin ini pun ketika disuntikan ke kita tidak akan mengakibatkan kita sakit COVID-19, justru melindungi kita dengan pembentukan antibodi tadi. Bagaimana setelah seseorang disuntikan vaksin Sinovac dan juga vaksin AstraZeneca dan juga vaksin-vaksin yang lain? Pada tubuh kita itu akan terbentuk yang namanya antibodi. Dalam beberapa literatur yang saya baca, ternyata antibodi yang diproduksi oleh tubuh itu, khususnya pada ibu yang menyusui, terdapat dalam ASI. Coba ini saya ambil dari literatur, ada imunoglobulin G dan imunoglobulin A yang terdapat dalam ASI 2-6 minggu setelah dia disuntik vaksin ini. Jadi artinya dengan seorang ibu menyusui disuntik vaksin COVID, setidaknya ada 2 manfaatnya. Yang pertama adalah melindungi si ibu tersebut dari COVID-19. Yang kedua adalah memberi perlindungan antibodi pada si bayinya.
karena antibodi tersebut ada dalam ASI. Jadi perlindungannya justru ganda, tidak hanya pada ibunya saja. Maka untuk itu, belakangan ini lembaga-lembaga kesehatan dunia maupun negara-negara tertentu sudah memberikan statement bahwa vaksin COVID-19 aman dan seharusnya diberikan pada ibu-ibu yang menyusui. Coba kita lihat ini, statement WHO membolehkan ibu yang menyusui untuk divaksin COVID-19. Demikian juga dengan Australian Breastfeeding Association. Apa ya? Mereka juga jelas-jelas mengatakan ibu yang menyusui boleh divaksin COVID-19 ini. Dan ini saya ambil dari statement CDC, Center for Disease Control and Prevention, lembaga yang di Amerika, itu mengatakan juga ibu yang menyusui boleh divaksin COVID ini. Di negara kita juga, statement dari Kemenkes dan juga lembaga-lembaga kesehatan lainnya membolehkan ibu yang menyusui untuk divaksin COVID ini. Jadi aman sebenarnya. Bagaimana jika memang ibu yang menyusui akan divaksin COVID-19? Ya, syaratnya sama, sebenarnya hampir sama seperti orang-orang yang tidak menyusui. Jadi harus sehat ya, dibuktikan dengan suhunya normal di bawah 37, tidak ada batuk pilek dan juga sesak napas dalam 7 hari terakhir, tidak memiliki kontak erat dengan penderita atau suspek COVID-19 dalam 14 hari, dan juga belum pernah terinfeksi COVID-19. Kalau misalnya dia sudah pernah dan sembuh, maka akan disuntik vaksin ini 3 bulan berikutnya. Jadi orang-orang yang sudah sembuh dari COVID-19 ini disebut dengan penyintas COVID ya. Jadi orang-orang yang sudah pernah kena infeksi COVID baru boleh diimunisasi setelah 3 bulan kemudian. Ini juga ibu-ibu yang tekanan darah tinggi, kalau misalnya dia masih di bawah 180 mm air raksa, boleh diimunisasi COVID-19 ini. Tapi sebaiknya sih ibu harus kontrol dong ke dokter ya. Kalau misalnya kita kontrol ke dokter kan ada baiknya kita diturunkan dulu tensinya supaya meminimalkan yang namanya ketakutan. Orang takut juga kan akan naik tensinya. Lalu dia tidak takut aja dia sudah naik tensinya, apalagi dia takut. Nah, ibu-ibu yang menderita misalnya sakit diabetes, ini juga boleh divaksin sepanjang kadar gula darahnya terkontrol. Jadi kesimpulannya, jangan takut bagi ibu-ibu yang menyusui, boleh divaksin. Ingat, vaksin adalah usaha kita bersama untuk terlindungi bersama-sama. Mudah-mudahan materi bermanfaat bagi kita semuanya. Salam sehat. Dadah.